Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai ke bab surat Asar. Jadi Pak, dalam rangkuman rangkaian ini kan sudah dibahas mulai subuh, bangun subuh tung-tung sampai duhur sampai asar. Sekarang asar itu apa yang kita lakukan? Yang penting waktunya nggak boleh kosong. Apa baik diisi, apa itu baca, apa itu kerja yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nanti kalau sudah masuk waktu asar, di sini dikatakan qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar. Amin. Summa sholli arba'a rakaat qabla al-asri wahia sunnatun muakkadatun. Nanti kalau sudah masuk waktu asar, hendaklah engkau sholat sebagai tambahan ibadah, sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini berat. Aslinya dikatakan di sini sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Aslinya dalam mazhab Syafi'i 4 rakaat sebelum asar itu bukan muakkad, cuma masalahnya jadi penting karena mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masalahnya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah taala akan merahmati, semoga Allah taala merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar, Pak. Terutama yang umurnya 40 tahun ke atas, 45, 50, 55, 60, apalagi 65, 70, 75, sudah mendekati ambulan. Fajtahid. Iya, Pak. Hendaklah bersungguh-sungguh, kata Imam Ghazali rahimahullah, ayyana laka du'a sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh supaya kamu dapat doanya Nabi. Emang kenapa? Doanya Nabi pasti manjur. Doanya Rasulullah mesti mustajab. Tapi sebelum saya mau cerita, Pak, saya mau cerita. Ada seorang guru sedang puasa sunnah. Dia berjalan bersama murid-muridnya, melewati orang bawa kendi. Orang bawa kendi. Lah kendi-kendi seperti ini kalau di Jawa zaman dulu banyak, Pak. Baik yang ditaruh di pinggir jalan, bebas pulsa, siapa yang mau minum ya. Lah orang yang megang kendi tadi mengatakan rahimallahu man syaribal hadal ma. Semoga Allah telah merahmati orang yang minum air dari kendi ini. Maka sang guru tadi nyamperin dan minum air kendi. Padahal puasa sunnah. Setelah minum, murid-muridnya tanya, "Guru, bukankah engkau tadi puasa?" "Iya." "Loh, kenapa kok minum?" "Arju doa saya mengharap doanya." Kan dia mengatakan semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang minum air kendi itu. Mengharap doanya dibatali puasanya. Nah ini doanya orang biasa, ini doanya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala akan merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Oleh karena itu
Fajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau ayyanalaka untuk kamu mendapatkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah asar apa yang dikerjakan sama dengan yang sebelumnya. Yang kerja-kerja, yang baca Quran, wirid. Wala tastagil ba'dal asri illa bimisli ma sabaqa qablahu. Jangan kamu sibuk setelah asar kecuali yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya dari semua ini sebetulnya belum bisa disimpulkan karena baru dimulai. Wala yambagi an takuna awqatuka muhmilatan. Jangan sampai waktumu, terutama yang para sepuh, baik para sepuh, pini sepuh dan aji sepuh, ya, yang usianya di atas 60. Jangan sampai waktu kamu kosong, oblong-oblong, kamu sibuk fi waqtin bima tafaq kaifa tafaq, sehingga kamu enggak ada program. Kamu tidak mempunyai program dalam hidupmu. Waktunya ya mengalir saja. Kalau ada ya ada, enggak ya enggak, sih enggak terprogram. Nah, ini bahaya ini, Pak. Bal yang bagi. Tapi semestinya kamu menghitung-hitung waktu kamu itu dan kamu mentargetkan. Jadi hidup ini ada program, Pak, supaya nggak kayak sapi, kebo dan banteng. Karena sapi, kebo dan banteng itu nggak punya program. Apa punya program? Nggak punya program. Nah, untuk membedakan manusia dengan sapi, kebo dan banteng itu punya program. Jadi hidupnya itu berharga waktunya. Set. Ada seorang cerita, Pak, seorang wali besar. Dalam kitab Tajul Arus dia katakan, "Ya Syekh, dengan apa kamu mendapatkan kewalian seperti itu?" Apa jawabannya? Setiap saya mau tidur, saya ngitung-ngitung. Mulai bangun tidur subuh tung-tung sampai tidur lagi. Jadi sebelum tidur dia mengklarifikasi ulang perjalanan hidupnya mulai bangun subuh sampai malam. Itu saya subuh saya bangun gini nih. Kalau saya dapati itu kebaikan, saya muji Allah Ta'ala, alhamdulillah, karena dapat taufik, bimbingan, diperingan langkah. Tapi kalau ada yang berbau offset, ya mungkin kesalahan, mungkin ngomong nggak benar segala macam, saya istighfar dan tobat sama Allah Ta'ala. Sehingga buka lembaran paginya besok itu bersih. Lembaran besok bersih. Malam ada yang berbau negatif terhapus karena dia istighfari dan dia tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi perjalanan hidupnya bersih, Pak. Itu dia mendapatkan kewalian seperti itu. Lah kita kan nggak bisa, Pak. Kita kan enggak. Amblas segala macam. Dol, tahu dol? Dol itu sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Itu masalah peluru kendali itu kan bisa dikendalikan. Itu maksudnya. Wa tu'ayyan li kulli waqtin syuglan. Hendaklah kamu tertib itu wirid-wirid kamu malam, siang, malam, dan kamu ada program setiap waktu itu mesti saya begini, saya harus begini, dan ini gak boleh dilanggar. Jadi ini disiplin diri sendiri, Pak. Ya. Makanya wala tu'assir fihi siwa. Jadi Bapak habis asar saya begini, habis zuhur saya begini. Lah, yang Bapak telah tetapkan untuk diri Bapak ini jangan dilanggar. Kalau enggak yang nggambiar, hidupnya nggambiar, rono ngalor ngidul. Makanya dikatakan di sini terakhir mengingat waktu semakin cepat. Wa amma idza tarakta nafsaka suddan muhmalan. Kalau kamu biarkan diri kamu itu tanpa program, ya, tanpa program, sebagaimana ihmalul bahaim, itu saya katakan tadi, sapi, kebo dan banteng, ya. La tadri bimada tastagil. Kamu gak ngerti saya mesti ngerjakan apa yang saya mesti lakukan, gak ngerti pokoknya ambiar hidupnya ngambiar gitu kata program. Fayang qadhi, maka akan berlalu waktu-waktu kamu itu kosong. Lah, waktumu adalah umurmu. Waktumu adalah umurmu adalah modalmu. Loh, iya kan? Ini masalahnya, Pak. Terutama saya orang lagi 50 tahun ke atas dah. Yang usianya setengah abad. Jangan sampai waktu terluang. Waktumu adalah umurmu adalah modalmu. Makanya orang masih bisa beraktivitas itu karena masih ada umur. Makanya di daerah lain, Pak, di sana, Pak, lain ladang lain belalang, biasanya saya sampaikan dalam acara kematian,
Orang kalau mati di sana enggak dibilang innalillahi tapi alhamdulillah. Telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan umpamanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Loh iya. Alhamdulillah bukan nyumpai yang mati. Bukan mengutuk yang mati, tapi alhamdulillah kitanya yang masih hidup. Karena masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih bisa berbenah, masih bisa kembali ke jalan yang benar karena ada waktu. Itu masalahnya. Bukan yang mati yang dikecam. Alhamdulillah kitanya. Ya, kita kan masih bisa ngomong la ilaha illallah, masih bilang bisa, masih mampu bilang subhanallah, masih mampu bilang astagfirullah, masih bisa baca Quran. Ya kalau sudah mati enggak bisa apa-apa. Itu alhamdulillah. Makanya waktu ini berharga, terutama saya ulangi lagi, yang 50 tahun ke atas. Loh iya. Makanya ibadah paling ringan tuh wirid, Pak. Wiridan paling ringan. Karena tinggal subhanallah, tinggal baca sehari selawat 300, istighfar sekian. Ini gampang. Makanya di kota Tarim sana, Sukut Tarim syekhun man la syekholah. Pasarnya saja itu guru bagi orang yang enggak punya guru. Emang kenapa? Karena pasarnya saja yang jual. Bapak kalau masuk ke pasarnya itu aktivitas ibadah. Di pasarnya ya orang sholat sunnah, ada orang baca Quran, ada orang zikir, itu pasarnya Pak. Karena dia baca, nggak mau waktunya hilang. Dia baca, perkara nanti orang datang, taruh, sadaqallahul adzim. Mau cari apa? Beli apa? Setelah itu baca Quran lagi. Dia nggak mau waktunya kosong. Yang wiritan ya wiritan. Orang beli ya dilayani. Setelah itu muter lagi tasbihnya. Karena waktunya nggak mau terbuang. Nah, kalau pedagang-pedagang kita kan nganggur Pak. Ya nganggur. Kalau gak laku sehari ya sehari nganggur. Wala rezeki datang, wala wiritan-wiritan atau bacaan-bacaan, itu bedanya di situ. Nah, makanya saya ulang lagi, makanya kalau di daerah situ saya ulang lagi, kalau orang mati bilang alhamdulillah. Bukan nyukuri yang mati tapi kitanya. Saya ulangi lagi, waktumu adalah umurmu kata Imam Ghazali. Dan umurmu adalah modalmu itu. Nah, itu. Wa alaihi tijaratu, itulah perdaganganmu, modalmu. Wa bihi usuluka ila naimil abad. Dengan umurmu kamu bisa sampai dalam kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ya begitu umur. Itu cekak Pak. Fa kullu nafasin, maka setiap nafas dari nafasmu itu adalah permata yang enggak ada harganya. Iya Pak saya. Jadi kalau kita baca kitab hikam itu lebih ngeri lagi Pak. Karena per detik napas kita itu ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain apa yang napas kita keluar? Makanya orang itu para wali itu enggak berhenti dikir, Pak. Karena menghargai napas yang keluar, jangan sampai konyol. Keluar itu enggak apa-apa. Ambekan tahu enggak? Ambekan. Jangan sampai ambekan itu percuma. Itu keterangan kitab hikam. Jadi ya, setiap napas keluar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penuh dengan zikir. Dia enggak mau napas keluar apa? Kosong oblong-oblong itu makanya fakulu nafsin, setiap napasmu yang keluar, ambekanmu, tahu ambekan, ya. Jauharatun adalah permata, laki matalah yang tidak ada harganya. Oh ini Pak kan ceritanya Pak. Itla badalalahu, karena waktu yang terbuang nggak akan terulang. Ini bedanya gini Pak. Ada hukukul auqat, ada hukuk fil auqat. Umpamanya Bapak nih, umpamanya nih. Dari asar ke maghrib Bapak biasa baca Quran umpamanya kalau baca atau biasa bertasbih ya kan, terus kemudian Bapak ada kesibukan itu masih bisa dikodok, tasbihnya masih dikodok karena hukuk fil auqat. Tapi kalau waktunya tidak bisa dikodoi, kenapa? Ya tidak bisa terulang waktunya. Tapi kalau amal pekerjaan di waktu itu masih bisa dikodoi, tapi kalau waktunya nggak bisa dikodoi, jadi hukukul auqat hilang. Waktunya nggak bisa diulangi lagi, ketemu lagi besok. Tapi kalau amalnya masih bisa, itu bedanya di situ, Pak. Fa idza fata fala audalahu. Kalau sudah terlewatkan waktunya, maka tidak bisa terulang lagi. Terakhir, ini terakhir beneran, Pak. Saya sudah gak kuat pengen minum teh. Fala takun kal hamko magrurin. Jangan kamu seperti orang bodoh. Kata Imam Ghazali di sini, Pak.
Jangan kamu seperti orang bodoh. Orang bodoh bagaimana? Menurut Imam Ghazali ya, bukan menurut saya ya. Saya nyampein doang ya. Jangan kesinggung loh Pak, dia bilang bodoh Pak. Jangan kamu seperti orang bodoh yang keblinger. Sudah bodoh keblinger Pak. Kalau pinter keblinger masih mending. Ini sudah bodoh keblinger. Alladzina yafrahuna fi kulli yawm, yang mereka bangga, mereka senang tiap hari bizadati amrin, tambah duit, tambah harta dia senang. Tapi umurnya berkurang. Maksudnya di sini sibuk dunia tok. Orang kalau pagi-pagi, Pak, pagi-pagi ham itu niat atau kemauan. Cuma dua. Kepengen maksiat atau kepengen ngumpuli harta. Jadi pagi-pagi isu subuh tum-tum itu tidak kepikir, wala gak kepikir akhirat, wala gak kepikir amal soleh enggak. Yang kepikir apa? Ngumpuli duit. Itu Fallahu minhu bari, itu Allah lepas dari dia. Maksudnya hamba-hamba yang sudah tidak masuk dalam hitungan. Nah, itu masalah Pak. Ini orang yang bodoh keblinger terakhir kata Imam Ghazali, yang tiap hari dia senang tambah duit tapi umurnya berkurang. Ya kan tiap hari kan umur berkurang Pak. Jadi kalau ada ulang tahun keplok-keplok, tahu keplok-keplok? Tak panjang umurnya, malah gak panjang. Berkurang, maksudnya dirubah Pak, kurang umurnya. Ya kan begitu. Maksud tambah panjang tiap hari, kan tambah dipotong sampai waktu yang ditentukan. Ini masalahnya. Fa ayu khairin fimal yazid, kata Imam Ghazali, apa untungnya, apa bagusnya harta bertambah tapi umur berkurang? Apa bagusnya? Wala tafroh, ini penting Pak, terakhir Pak, penting, ini modal. Apa kata Imam Ghazali? Wala tafra ila biziyatil ilm. Jangan pernah Anda bangga kecuali tambah ilmu. Seneng enggak apa-apa. Tiap hari ngaji, tiap hari taklim, tambah ilmu boleh bangga. Satu. Kedua, amal soleh. Hanya dua ini orang yang berhak bangga, berhak senang, tambah ilmu, tambah amal soleh. Loh kenapa? Ini penyebabnya, ini penting Pak, penting. Fa innahuma rafiqaka. Karena keduanya akan membarengi Anda di kuburan, akan membarengi Anda di pedurenan. Di saat itu ketika antum ada di pedurenan, nggak dibarengi oleh keluarga, nggak dibarengi oleh teman-teman, nggak dibarengi oleh para supporter, nggak dibarengi oleh para lover, nggak dibarengi oleh para follower Anda, akan meninggalkan Anda sendirian di pedurenan. Jadi supporter itu Pak yang kita banggakan sama, nih follower gua nih, kan follower gua 2.000, 3.000 follower, ikut ke pedurenan. Orang. Jadi zaman dulu sudah disinggung Pak, follower tidak ikut. Karena keduanya, saya ulangi lagi, karena keduanya ilmu dan amal soleh akan menyertai Anda di kuburan, haitsu yatakhallafu angka ahluk. Ketika itu keluargamu akan meninggalkan kamu, teman-teman kamu akan meninggalkan kamu, hartamu akan, bini kamu juga enggak barengin, bini loh Pak, anak kamu juga enggak, bapaknya dibiarin gitu saja. Nanti suatu ketika anaknya datang pakai sepatu dishub, sepatu yang sedengkul Pak, sepatu dishub, kuburan bapaknya diinjak dengan mengatakan, halo daddy, pengen kayak gitu. Ini gak pengen punya anak kayak gitu kok, halo daddy, pakai sepatu dishub. Nah ya, ini masalahnya. Dishub masuk Pak, ini Pak. Jadi sekian aja pengajiannya. Saya ulangi lagi terakhir, ini penting bagi kita semua. Jangan pernah Anda bangga kecuali tambah ilmu, tambah amal soleh, karena keduanya akan membarengi kita di saat kita sendirian, di mana di waktu itu keluarga kita, teman kita, bini kita, anak kita meninggalkan kita, juga supporter kita, lover kita, follower kita meninggalkan sendirian. Itu loh. Jadi dua aja. Kalau mau bangga inilah, karena ini bisa akan membarengi kita di saat kita sendirian. Saya kira cukup, tanya sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.